Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hasil budaya masa praaksara. Ya. Jadi pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, ya. Meskipun demikian, manusia telah mengembangkan kehidupan secara sederhana. Pada masa ini, manusia masih menggantungkan kehidupan pada alam sekitar. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia pada masa praaksara mengalami peningkatan. Jadi, pada kehidupan manusia pada masa praaksara ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam, dan yang ketiga, masa perundagian. Selanjutnya, yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi, masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok, meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua, karang sekitar sungai, danau, dan pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, dan kapak penetap, dan alat-alat servis lainnya atau plakes. Selanjutnya, pada masa mengumpulkan makanan dan masa berburu ini, mereka tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, ya. Hidupnya secara berpindah-pindah atau nomaden. Hal ini dikarenakan manusia masih sangat tergantung dari alam. Apabila persediaan makanan dan binatang buruan mereka sudah habis, mereka akan mencari tempat yang lain yang subur dekat dengan sumber air. Jadi mereka mencari tempat satu dan tempat lainnya yang lebih banyak makanannya. Terus dalam berkomunikasi mereka menggunakan bahasa yang masih sangat sederhana. Masyarakat masa ini telah menemukan cara pembuatan api. Api dibuat dengan cara membentur-benturkan atau menggesek-gesek 2 batu. Oleh karena itu, keluar percikan bunga api yang disulutkan pada tumpukan rumput dan ranting yang kering, ya. Api tersebut memiliki fungsi yang pertama untuk menghangatkan badan pada musim dingin. Yang kedua, untuk memasak makanan sehingga daging binatang buruan menjadi lunak untuk dikunyah. Terus yang ketiga, untuk penerangan. Yang keempat, untuk menghalau binatang, ya. Selanjutnya, pada masa ini perkembangan budayanya masih sangat lambat karena masa berburu dan mengumpulkan makanan ini keadaan masih sangat labil dan liar. Pada masa ini juga terdapat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki bertugas mengumpulkan pemburuan dan perempuan bertugas mengurus anak dan mengumpulkan makanan yang tidak memerlukan tenaga besar, seperti mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil.
Pada masa ini terjadi sekitar pada masa zaman Paleolitikum. Selanjutnya yang kedua ada masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam ya. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan pada masa ini manusia sudah dapat menguasai lingkungan. Jadi pada masa ini manusia telah mengenal sistem kepemimpinan. Pemilihan pemimpin dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau yang paling berpengaruh. Manusia membuat peralatan yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan sistem barter. Selanjutnya, mereka sudah mulai hidup menetap. Biasanya mereka memilih goa sebagai tempat tinggal atau menetap dalam suatu desa dengan kelompok besar, sekitar 300 sampai 400 orang. Goa yang mereka pilih biasanya letaknya cukup tinggi di lereng bukit atau dekat dengan sumber air. Manusia ini telah memelihara hewan ternak dan mengolah lahan untuk ladang ya, untuk bercocok tanam. Mereka lebih bisa mengawetkan dan menyimpan makanan dengan cara diberi ramuan. Jadi binatang yang mereka hasil berburu mereka simpan, diberi ramuan dan dijemur ya. Manusia masa ini sudah mengenal sistem kepercayaan kepada nenek moyang dan kekuatan alam atau animisme dan dinamisme. Corak kepercayaan tersebut tampak pada benda-benda bekal kubur, bangunan megalitik, dan alat-alat upacara. Jadi pada masa ini mereka sudah mengenal upacara-upacara untuk menghormati nenek moyangnya. Selanjutnya yang ketiga adalah masa perundagian. Pada masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi. Pada masa praksara, pada masa perundagian masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai sistem status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, perunggu, dan arca perunggu. Ya, jadi pada masyarakat masa ini sudah tersusun ke dalam kelompok majemuk. Mereka tinggal di dalam perkampungan yang besar dan teratur dan telah membuat aturan penataan masyarakat yang tegas dan ketat. Pada masa perundagian terdapat pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki, misalnya petani, pedagang, dan ada tukang. Pada masa ini masyarakatnya telah membangun tempat-tempat pemujaan roh nenek moyang yang terbuat dari batu-batu besar ya. Dan di masa ini mereka dikarenakan masyarakatnya majemuk, maka pada masa ini telah ada perbedaan status atau kedudukan antara yang satu dengan lainnya yang ditentukan oleh jumlah harta benda yang dimilikinya. Jadi perbedaan status yang dimiliki masyarakat
masa perundagian menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda-beda. Seorang diperlakukan sesuai dengan status yang dimilikinya. Warga biasanya diperlakukan berbeda dengan pemimpin kampung atau pemimpin upacara. Meskipun demikian, tetap terjalin sikap gotong royong. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.